apaan sih tuh? Lah, abang yang tadi kemana ya? Tapi ini ada sendalnya. Wah, kabur nih dia. Tapi nggak mungkin nih sendalnya nggak dibawa. Ngapain sih bang? Lari-lari segala nih. Ora. Gua tadi mau diambil sama janda yang lu bilang itu. Janda yang mana? Yang kemarin yang di rumah Ibu Asi itu. Oh, mau diapain? Gua mau diajakin anu sama dia. Gua mau nggak mau kan gua masih suci. Yang bener lu? Iya. Ya gua takut. Kalau Bang Pacul diajak gua, jangan gua juga diajak nih kalau kesana. Sana lah. Situ orang meninggalin sendal butut lagi. Isi teh. Iya, kenapa? Tadi Bang Pacul habis diajak ngapain teh? Sampai lari-lari gitu. Lah itu dia kabur nih sendalnya tuh, ketinggalan di sini. Kabur kenapa emang? Gak tahu tadi ceritanya saya tuh kan kencing. Dia udah bilang tunggu sini ya bang, jangan ngintip. Kayaknya dia ngintip makanya dia lari. Ini sendalnya ketinggalan tuh sendal bututnya. Panggil aja dia suruh kesini. Sendalnya tuh suruh ambil. Bohong ya. Tadi katanya kata Bang Pacul habis diajakin itu. Ajakin apa? Kedurian saya kedurian. Kita pada masih Pacul ngapain sama saya? Saya mau lebih kuat dari dia. Iyalah, nggak percaya. Mau dites. Ih, tes aja dalam bentar. Yuk, Yaudah yuk masuk. gitu dong. Kan enak. Sini duduk. Mas, Jadi gimana teh? Mau langsung dites? yakin nih lebih kuat dari Pacul. Ya, Pacul aja nggak lari tuh dia. apaan? Bang Pacul mah udah tua. Itu kan masih muda. Bedanya. Yang muda itu lebih perkasa teh. Ya. Udah langsung tes aja lah, jangan kelamaan. Santai dulu lah. Ya, buru-buru banget sih tuh. Ulang mas sebentar. Tapi ini sepi banget ya. Oh, rame. Enggak sih, lebih enakan sepi daripada rame. Ya udah berarti nikmati aja kan sepi. Adem gitu kan. Yaudah yuk, ke kamar aja. Gak suka nih yang beginian nih. Lama betul jalannya. Ini kita nyari warung kopi di mana? Di warung pojok aja. Kita motong lewat rumah Poasi aja situ. Wah, yang rumahnya kosong itu. Ya orang ada jandanya. Bener lu. Semok. Mau cakep. Iya. Itu banyak apa? Oh sini, oh sini. Lah masih itu loh. Iya. Mana jandanya tuh? Ayo, katanya lu ini kuat. Buruan Siap. masukin, berani nggak? Iya bentar, sabar apa? Buru amat. Kayak gimana sih orang? Mana gede banget lagi? Bener ya lagi. Pusing dah. Boleh masuk kelas ya? Udah. Gue udah kedungan. Sabar. Makasih ya. Masih doang. Iya, semua apa? Elah. Udah lah, pulang ya. Iya, hati ya. Alhamdulillah. Akhirnya koper gue kebuka juga nih berkat si Ius. Rapi baju deh gue. Tari,
banget. Sari Kenapa? kemana bang? Sari, Iya. nggak ada dia. Kemana? Nggak tahu kemana. Bohong. Sari. Beneran. Kenapa sih emang? Sari. Gue mau Ada nagih apa? utang. Dia udah ngutang, ngilang, lama banget lagi. Lah, itu kan bukan urusan gua, ngapain marah? Ya makanya gue cari Sari di sini. Kan dia Nah. bini lu. Sari nggak ada, pergi. Bohong. Lu jangan nutup-nutupin bini lu. Dia Sari. Pergi udah lama. Ya udah dibuka, jangan ditutup. Sari. Dibilangin ngotot amat. Sari, cepetan bayar utang lu. Kalau enggak, liatin aja rumah lu gue bom. Pagi itu, di sebuah kota yang padat penduduk, Raisa datang ke rumah Sari. Ia masuk dengan tergesa, berniat mencari Sari, namun yang ia temui justru suami Sari. Dengan nada penasaran, suami Sari langsung bertanya, "Ada masalah apa?" "Mbak," Raisa yang terlihat galak dan tegas, tanpa sedikit pun senyuman, langsung marah-marah. Ia menagih hutang yang ditinggalkan Sari tanpa kabar. Ternyata, Sari pergi begitu saja dan meninggalkan utang dalam jumlah besar kepada Raisa. Padahal Raisa sudah sangat baik pada Sari. Ia meminjamkan uang tanpa bunga karena menganggap Sari sebagai teman dekat. Tapi kebaikan itu justru dimanfaatkan oleh Sari sesuka hati tanpa memikirkan konsekuensi maupun perasaan Raisa. Suami Sari terlihat bingung dan pusing. Ia tidak tahu menahu soal hutang itu. Setelah mendengar penjelasan dari Raisa, akhirnya ia membiarkan Raisa masuk ke dalam rumah, mencari Sari dari satu ruangan ke ruangan lain. Namun, benar saja Sari memang tidak ada di rumah. Melihat Sari tak ada di rumah, kemarahan Raisa memuncak. Kalau masalah utang ini nggak juga diselesaikan, ujar Raisa dengan suara keras dan nada mengancam. "Aku nggak segan buat teriak-teriak di rumah ini, biar semua orang tahu." Suami Sari segera berusaha menenangkan. Ia melangkah cepat mendekati Raisa. Tangannya sedikit terangkat seperti ingin meredam emosi. "Jangan, Mbak, tolong jangan ribut di sini. Nanti warga salah paham. Saya bisa kena masalah," ujarnya cemas. Ia lalu mencoba mengalihkan suasana dengan obrolan ringan. "Sebetulnya saya juga bingung, kenapa Sari bisa kayak gini. Dia pergi gitu aja, ninggalin saya dan sekarang saya baru tahu ada masalah utang juga." "Mbak Raisa, saya nggak tahu menahu soal ini. Tapi kalau bisa, kita bicarakan baik-baik." Ya, Raisa tetap berdiri dengan mata tajam. Tetapi sedikit demi sedikit suaranya merendah. Meski amarah di wajahnya belum sepenuhnya padam. Nah itu kan bini lu, jadi lu harus bayarin utang bini lu. Ya bukan urusan gua lah, yang nggak mau gua harus nanggung utang orang. Nah kok gitu? Ya udah lu tagih aja sama orangnya sono. Gimana Sarinya? Kagak tahu, orang dia pergi udah lama. Kapan? Dari kapan ya? Udah lama. Ya udah anterin gua ketemu Sari. Gua aja nggak tahu Sari di mana, malah minta anterin. Lah kok aneh? Laki bini kagak tahu. Gua itu udah, sama Sari itu udah cerai. Sejak kapan? Udah lama. Lah, terus Makanya utang itu bukan urusan gua lah. siapa yang mau bayar utangnya si Sari kalau bukan lu? Ya udah lu cari aja orangnya. Emang nomornya nggak punya? Udah nggak aktif nomornya, apa nomor gua diblokir sama dia? Sama berarti. Terus gimana? Malah marah-marah di sini lagi, malu-maluin kedengeran sama tetangga gimana? Suasana pagi di rumah sederhana. Raisa berdiri di ruang tamu. Wajahnya tegang. Suami Sari duduk di sofa dengan wajah bingung. Raisa nada tinggi, tegas. "Saya datang baik-baik, Mas. Tapi kalau masalah ini nggak juga diselesaikan, saya nggak segan buat ribut di sini. Saya bisa teriak, biar semua orang tahu istri Mas itu bawa kabur uang saya." Suami Sari terkejut, menenangkan. "Mbak Raisa, tolong jangan teriak-teriak di sini. Saya mohon, nanti tetangga dengar. Bisa jadi masalah baru buat saya. Duduk dulu. Ayo kita bicara baik-baik." Raisa menahan emosi, tapi tetap tegas. "Mas, saya udah sabar. Uang itu bukan sedikit. Saya minjemin ke Sari karena saya anggap dia teman. Enggak ada bunga, enggak ada paksaan. Tapi malah saya ditinggal gitu aja tanpa kabar." Suami Sari gelisah, menghela napas. "Saya ngerti perasaan Mbak, tapi jujur, saya juga nggak tahu soal utang itu. Saya baru tahu dari Mbak sekarang. Sari memang belakangan ini berubah, sering sembunyi-sembunyi, dan akhirnya kami bercerai." Raisa terkejut, menatap tajam. "Cerai? Jadi Sari udah bukan istri Mas lagi?" Suami Sari mengangguk pelan. "Iya,
Sudah hampir 2 bulan ini, dia pergi dari rumah. Enggak pamit, katanya mau tinggal sama temannya di luar kota. Saya juga enggak tahu kemana pastinya. Bahkan anak kami pun dia tinggalin. Laisa nada suara mulai melembut, tapi tetap kecewa. Astaga, Mas, saya kira dia masih tinggal di sini. Saya nunggu kabar. Saya coba hubungi, tapi nomornya udah nggak aktif. Saya tunggu dengan sabar karena saya percaya dia bakal tanggung jawab. Suami Sari mengangguk. Saya paham, tapi saya benar-benar nggak tahu soal utang itu. Mungkin dia pinjam tanpa bilang ke saya. Sejak dulu Sari memang suka nyimpan masalah sendiri. Mbak, Raisa duduk perlahan. Nada bicara lebih tenang. Saya nggak minta uang, Mas. Saya cuma mau kejelasan. Saya kerja banting tulang juga. Mas, uang itu buat buka warung. Tapi sekarang semua rencana saya hancur. Sari pergi gitu aja. Suami Sari terlihat tulus. Saya ngerti. Dan saya minta maaf sebagai orang yang pernah jadi suaminya. Kalau Mbak butuh bantuan cari tahu kemana dia pergi, saya siap bantu. Tapi untuk soal utangnya, saya harap Mbak bisa maklum. Saya benar-benar gak terlibat. Raisa terdiam, menatap lantai. Saya cuma gak nyangka, orang yang saya anggap sahabat malah tega begini. Suasana hening beberapa detik. Hanya terdengar suara kipas angin dan sesekali suara burung dari luar. Suami Sari pelan. Kalau Mbak mau, saya temani ke tempat kerja teman Sari yang terakhir. Siapa tahu dia ada di sana. Kita cari sama-sama. Saya juga ingin tahu kenapa dia bisa pergi bawa masalah sebesar ini. Laisa pelan. Baik, Mas. Tapi kalau ketemu, saya mau dia tanggung jawab. Jangan pikir bisa kabur seenaknya. Kamera menyorot wajah Raisa yang tegas, lalu berganti ke wajah suami Sari yang penuh beban. Cuma urusan lu aja sama dia. Gak mau, pokoknya gue mau lu bayar utangnya. Sekarang juga gue tungguin di sini. Kalau nggak, nanti gue bakalan teriak-teriak biar lu malu sekalian. Mau? Apaan? Gak mau tahu gue. Masalah siapa yang disuruh tanggung jawab siapa? Bodoh amat, cepetan. Gue tungguin sampai lu bayar utangnya si Sari. Kalau nggak, panggil tuh si Sari, suruh kesini dia. Manggilnya gimana? Gua nomor telepon nggak punya. Terus dia pergi kemana kagak tahu. Gimana cara manggilnya? Telepati? Terserah lu, pakai ilmu kayak pakai apa kayak. Mau terbang gitu. Cepetan, bayar utangnya. Iya, bayarnya gimana? Bayar dulu. Gue gak mau tahu, pokoknya gue tungguin sampai lu bayar. Cepetan. Kalau enggak, gue teriak-teriak di sini deh. Janganlah, ntar Pak RT sini. Bagus itu. Kalau bagus, Bagus. gua lah yang malu. Ya, derita lu, itu mah urusan lu. Lu aja gak mau bayar utangnya si Sari, ya udah. Lu teriak-teriak aja di sini. Bukan nggak mau, gua kan nggak ada urusan itu sama utang. Gua juga makan kagak itu duit. Nah, itu mah urusannya si Sari. Ngapain jadi gua yang ribet? Pokoknya gue gak mau tahu, pokoknya lu harus bayar, cepetan bayar. Gimana ya? Udah gini aja lah. Ya udah, gua bayar. Terus? Tapi gua nggak bisa nih kalau bayarnya harus pakai duit. Lu mau bayar pakai apa, Daon? Nggak tahu juga. Lu kan ini ya, lu kan janda ya. Terus? Ya kan janda udah lama kan? Apa urusannya? Gue janda mau udah lama. Ya gini aja biar sama-sama enak. Lu kan janda udah lama. Terus sekarang gua juga sendiri kan. Enggak. Gue udah ngerti maksud lu, enggak mau gue. Enak aja lu. Daripada lu rugi nggak dibayar sama sekali. Dah, duit gue juga bakalan lu bayar, kagak kan? Ya urusan duit mah ntar gampang bayar. Yang penting kan sekarang lu udahlah, jangan marah-marah dulu aja gitu. Gak mau, pokoknya gue mau duit gue, cepetan duit gue sini. Kalau lu minta duit, ya gua lah yang rugi. Gimana sih? Kenapa rugi? Kan lu Ya, lakinya Sari. ya itu kan dulu. Orang gua juga nggak tahu kan dia punya utang. Lagian kalau gua bayar pakai duit, gua makan duitnya kagak. Lu Si Sari itu pakai ngutang HP itu dia pas masih jadi bini lu, ya harus lu bayar lah. ya tapi kan dia nggak bilang sama gua. Nah, emang lu nggak nanya itu HP baru dari mana? Dari langit? Orang dia ke rumah kagak pernah bawa HP. Gimana sih?
Gak tahu dijual kali itu. Buat apaan? Udah gimana nih sekarang? Biar cepet kelar ini. Gua Gak mau gua. teriak di sini lagi. Enggak. Enak aja, rugi gua. Ruginya 2 kali lagi lu enak. Terus duit gua melayang dong. Kan lu juga sama-sama enak. Lu kan udah lama juga janda. Tapi belum pernah ngerasain itu lagi kan udah lama. Ya kan? Iya juga sih. Tapi gue mau tetap duit gue balik. Iya, urusan duit mah gampang, ntar gua balikin kapan-kapan. Tapi sekarang yang penting ini clear dulu aja. Udah lu gak usah marah-marah mulu apa. Ya, Udah. nah gitu dong, kalau gitu kan enak. Ayo. Bisa cepet beres. Ayo. Ayo kemana? Masa mau di sini? Emang mau di sini? Mana? Ya udah, gue pamit ya. Ya, Udah utang lu lunas. Tapi kalau lu butuh duit lagi, lu aja. Ya. jalan. Kan? Ya udah, makasih. Ya, sama. Pesan moral dalam video ini adalah, kepercayaan adalah hutang yang tak terlihat. Sekali dikhianati, sulit untuk ditebus kembali. Jangan manfaatkan kebaikan teman demi kepentingan sendiri, karena karma selalu tahu jalan untuk kembali. Kamu tuh ya, bisanya cuma ngelipetin baju doang. Lah, aku dari pagi udah benerin genting, nyedot WC, nyapu, segala macem. Gua ngomong. Ngomong apa sih lu? Laper? Pengen makan? Nih, gua kasih duit sono, Gi, beli makan. Cantik. Kenalan dong. Emang cantik, tapi kan dia bisu itu. Masa? Iya. Orang mana? Nggak tahu saya malah. Orang sana, orang kampung sebelah. Emang dia suka gitu, kalau lapar mah suka nyari makanan kemana-mana. Tapi cantik orangnya itu. Cantik sih emang teman. Ya bisu mau. Ya nggak apa-apa, orang masih bisa ngobrol ntar pakai Iya. bahasa. Kan itunya gak bisu. Nah. Udah, sabarin aja ntar Ya ke udah, sana. ntar samperin ya. Dulu Bang ya. Ya. Kamu siapa? Kenalan dong. Kenalan. Aku nggak jahat, cuma pengen tahu nama kamu doang siapa. Kenalan. Kenalan. Aku cuma pengen tahu doang nama kamu itu siapa. Aku nggak jahat orangnya. Beneran. Nama kamu siapa? Makan. Oh. Ayo ikut aku yuk, sono. Ayo. Ayo. Enggak jahat aku orangnya. Ayo. Udah, kamu ikut saya sini. Udah. Aman, udah aman. Aku tuh cuma pengen kenalan doang. Nggak ngapa-ngapain kamu, beneran enggak? Nama kamu siapa? Hah? Enggak, aku nggak ngapa-ngapain kamu. Nama kamu siapa? Kamu tinggal di mana? Di situ. Oh, sama siapa? Oh, mas saudara kamu. Oh, iya. Ntar aku anterin pulang ya ke sana ya. Nggak diapa-apain kok. Cuma nanya nama kamu tuh siapa, ya. Aku baik orangnya. Aku anterin pulang ke rumah ya. Cuma mau kenalan doang. Ya, aku anterin ya. Nggak diapa-apain kok sama aku ya. Yuk, aku anterin pulang yuk.
anterin ya. Ada saudaranya di rumah? Ada. Assalamualaikum. Siapa? Ini nganterin tadi. Emang dari mana lama banget beli nasi? Kok bisa sama kamu? Jauh banget belinya, kasihan. Nggak dianterin ntar takut nyasar. Ini saudara Mbak. Iya, ada aku Oh, ini. adiknya Mbak. Mbak, lain kali kalau nyuruh adiknya jangan jauh-jauh beli nasinya, kasihan. Kalau nyasar ya aja. Iya, emang dia mah senengnya yang jauh-jauh. Lagian di sini kan nggak ada warung yang deket. Ayo masuk. Oh iya Mbak. Kasihan bocahnya Mbak. Duduk dulu, Mas. Ya masih Mbak. Lu ngapain ikut duduk? Tadi bilangnya lapar, pengen makan. Sana makan dulu itu. Jauh-jauh beli nasi kagak dimakan, sana makan dulu. Sana. Enggak, gua nggak mau makan. Udah lu aja sendiri. Emang ketemu di mana tadi sama Pipit? Di jalan situ tuh Mbak. Sendirian, kasihan. Pipit tuh bisu, nggak denger. Ya kayak gitulah. Iya saya kan kasihan Mbak, makanya tadi saya sapa kok nggak dijawab. Takutnya kenapa-napa kan di jalan, makanya saya anterin. Namanya di mana? Di sini, makanya saya anterin. Takut kenapa-napa bocahnya. Awas aja kalau dia apa-apain ya. Gak bakalan. Udah, daripada sama Pipit, sama aku aja. Aku aja udah lama ini nggak laku-laku. Gimana ya Mbak? Meskipun orangnya kayak gitu tuh, saya ada rasa sama dia Mbak. Ya maaf aja, bukannya saya nolak. Oh iya Mbak, waktunya ini nih mau ke rumah teman. Bentar dulu ya, saya pamit pulang dulu ya Mbak ya. Iya, Yo, si Mbak ya. iya. Makasih udah nganterin. Iya Mbak. Waalaikumsalam. Kenapa sih harus sama dia? Heh, aku tuh heran ya sama kamu. Udah tuli, gak bisa ngomong. Tapi kok orang sini, kampung-kampung sini, semua pada sukanya sama kamu. Ya udah, kamu jaga rumah aja ya. Kakak kamu tadi pergi, makanya aku masuk sini. Ternyata kamu ada. Kamu cantik, ya. Meskipun nggak bisa ngomong tapi cantik, anggun. Udah makannya tadi? Udah. Cantik banget kamu. Enak. Bisa ngomong.